Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Carta. Nah, kali ini podcast kita hari Kamis ya, tanggal 31 Januari 2020, akhir bulan ya, menuju Desember. ya akhir Desember. Kita akan podcast bertemakan hidup menghidupi seni. Nah, narasumber kali ini adalah seorang pegiat seni cukil daun yang memanfaatkan sumber daya yang ada. Daun yang awalnya dilihat sebagai sesuatu yang tidak memiliki nilai, di tangan Kak Linang ya, kerap disapa Kak Linang ya. Kak Linang ini dengan sentuhan seni cukilnya, daun kering mampu memiliki nilai estetik juga ekonomis. Nah, seni cukil daun bukan hanya sekedar seni ini dapat menghasilkan karya yang banyak diminati oleh masyarakat. Nah, penasaran nih bagaimana perjalanan seniman dalam hidup menghidupi seninya? Apa saja kiprahnya dalam dunia persenian? Nah, langsung saja kita tanyain ke orangnya. Udah ada di depan saya langsung. Ini Kak Linang Karisma, seorang pegiat seni ya Kak ya? Pelaku. Oh pelaku ya, pelaku seni. Boleh mungkin sapa-sapa buat sahabat Karta dan mungkin ada sebagian yang belum tahu siapa sih Kak Linang ini. Boleh Kak Linang memperkenalkan dirinya? Hai. Oke. Perkenalkan, aku Linang Karisma. Aku berada di Metro. Iya. Rumahnya ada di Tejo Agung 24. Buat Karang Taruna Tejo Agung. Ini ada Kak Linang. Kak Linang ikut Karang Taruna nggak? Ikut ya. Ikut. Ya, ini adalah salah satu anggota Karang Taruna sekaligus pelaku seni ya. Iya. Oke, Kak Linang, kerap disapa Linang Karisma. Teman-teman manggilnya siapa? Linang Kar atau Ma Karisma? Banyak sih, tapi banyak. kebanyakan orang Metro biasa manggil Linang gitu. Linang. Tapi kalau orang luar Metro biasa manggil Kekasih Cahaya. Oh, Kekasih Cahaya. Oke, mungkin ada arti dari nama Kak Linang. Boleh dijelaskan, Kak? Kan kayaknya aku juga asing sih nama Linang itu. Kalau di dunia ya kayaknya tuh nggak banyak. Kalau saya kan Rani banyak tuh, Rani. Kalau Linang tuh kayaknya masih asing di telinga aku. Boleh dijelaskan? Itu lebih jelasnya kayak orang tuaku yang ngasih nama. Tapi coba aku definisikan dari kata Linang itu. Okay. Kan ada kata-kata air mataku berlinang. Aku bisa mengartikan Linang itu adalah aliran. Aliran yang berhubungan dengan air. Yang karisma itu kan berkarisma. Jadi aliran yang berkarisma gitu. Jadi diharapkan orang tua Kak Linang menjadi aliran yang berkarisma gitu. Kak Linang di dunia, maksudnya di dunia menjadi aliran. Aliran seni ya. Kalau sekarang kan Kak Linang jadi pelaku seni. Mungkin iya. Diharapkan oleh orang tuanya seninya mengalir dan berkarisma. Lebih tepatnya hidupnya mengalir. Let it flow like the river. Gitu. Terus kekasih cahaya, apa tuh arti dari kekasih cahaya? Kekasih itu kan lawan kata. Kasar yang ngomong, bumi itu kekasihnya langit, kanan itu kekasihnya kiri, air itu kekasihnya api, cahaya itu kekasihnya gelap. Dalam arti yang mudah dipahami, kekasih cahaya itu adalah kegelapan. Jadi aku mendefinisikan aku itu adalah kegelapan. Kekasihnya gelap. Kekasih cahaya adalah kegelapan. Jadi aku tuh kegelapan gitu loh. Oh gitu. Soalnya kan itu kan berhubungan dengan kayak gini sih. Seni yang kakak lakuin sekarang yang teman-teman bisa lihat di depan kita ini adalah salah satu karyanya Kak Linang. Banyak banget karyanya Kak Linang, cuman yang dibawa adalah salah satunya ini yang kita bahas yaitu seni cukil ya kayak. Nah, salah satunya seni yang ini, yang cukil ini itu akan nampak ketika gelap. Tapi kalau nggak ada gelap, nggak ada hitam-hitam di sini di situ itu nggak kelihatan gitu loh. Gitu. Jadi arti filosofi dari kekasih cahaya. Bodoh amat. Oke, Kak Linang. Kita bahas tentang tema kita nih. Hidup menghidupi seni. Nah, menurut arti Kak Linang sendiri, hidup menghidupi seni itu seperti apa? Hampir sama seperti filosofi Jawa yang supaya neng urip ono uripe. Ya bagaimana kita hidup tapi kita juga bermanfaat. Jadi bagaimana kita berseni tetapi juga bermanfaat gitu loh. Nah, manfaat yang sudah Kak Linang berikan itu apa? Gak ada.
Kalau kalau aku ngerasanya juga nggak ada, Nggak tapi ada. kan impactnya itu kan orang lain yang merasakan, bukan aku gitu loh. Kan mungkin dari seni cukil daun kering kan yang Kak Linang manfaatkan ini, Eh, atau daun-daun yang enggak kering? daun kering dong. Daun Kalau kering. daun basah dia atau daun yang masih hijau, Mhm. kalau dia lama-lama keriting, Mbak, Jadi Kak Linang ini mengkerut. jadi daun-daun yang sudah jatuh gitu Kak Linang kumpulin gitu untuk dijadikan seni. Ada yang udah jatuh, Hmm. ada yang masih hijau terus aku keringin gitu. Nah, biasanya daun apa yang sering dimanfaatin? Bertahap. Hmm. Di tahun aku mulai dari tahun 2016. Hmm. 2016 ke 2018 aku fokus pakai daun jati yang kering. Hmm. Daun jati yang kering itu. Tahun 2019 aku mulai coba explore pakai daun yang lain. Contohnya ini daun apa? Ini aku pakai yang Itu daun apa? ini daun karet. Daun karet. Jadi pakai teknik skeleton sama teknik herbarium. Enggak tahu. Jadi Mungkin bisa dilihat di Google ya. Teknik itu ada nggak? Ada. Ada kan? Jadi skeleton itu aku telanjangin daunnya. Aku hilangkan daging daunnya, tinggal tersisa tulangnya doang. Lalu teknik herbarium yang ini, yang daun kering terus aku press sampai dia gepeng, sampai dia bersih, tipis gitu. Terus dijadiin kayak gini. Ini kan ini gambarnya senalarnya Kak Linang atau memang udah didesain dulu baru digambar? Nalarku. Oh, nalar berarti daun terus Kak Linang nalar, pokoknya mau gimana pun tangan ini bergerak jadilah kayak gini gitu. Kalau yang ini kan ada sampelnya. Ada contohnya, desainnya ya, terus nanti ditempelin gitu mungkin. Gambar. Niru. Oh, gambarnya di sini. Iya. Jadi nggak dijeplak gitu nggak? Nggak, kalau yang untuk ini enggak. Oh, wow, keren banget nih. Jadi bisa setipis ini dong ya. Itu yang ini deh, ini butuh berapa lama untuk mengerjakannya? Kalau dari lama banget ini, Mbak. Soalnya kan dari daun yang hijau itu kita telanjangin. Kita hilangkan dagingnya. Itu butuh waktu sekitar 2 minggu. Kan pakai bakteri sih untuk menghilangkan daging-dagingnya itu. Bakteri apa? Bakteri baik, bakteri jahat? Bakteri jahat dan baik ya bakteri yang ada di kolam itu. Jadi daun hijau itu tak tak rendam. Direndam. Iya. Tak rendam di kolam selama 2 minggu. Setelah direndam itu diangkat, sikat. Kalau masih kurang bersih direndam lagi sampai bersih. Setelah udah bersih banget itu dibersihin, disiram pemutih agar dia putih. Setelah itu baru deh diproses. Jadi prosesnya lumayan panjang ya. Iya, tapi kalau gambarnya nggak lama. Gambarnya mungkin berapa jam gitu. Berapa? Sejam lah. Sejam ya. Ya sejam menurut saya lama sih. Saya nggak bisa gambar. Gitu. Jadi butuh waktu untuk mengeringkan daunnya 2 minggu untuk pelukisannya ya. Bukan lukis ya, apa ya namanya? Gambarnya di daun itu sekitar 1 jam. Itu untuk Kak Linang ya. Mungkin kalau untuk kita pribadi ya mungkin berjam-jam. Enggak juga. Emang nggak, kalau Kak Linang ini ada pelatihan nggak sih, membuka pelatihan untuk orang-orang yang pengen belajar atau masih home industry sendiri gitu? Pelatihannya supranatural. Enggak. Bercanda. Ya ada. Ya kalau mau belajar tinggal ke rumah aja. Gitu. Tempo hari kan pernah juga ngajarin anak-anak di Biang Kerok 28 itu pas acara gerak baik dari gerakannya Mbak Najwa Shihab itu loh. Aku ngajarin anak-anak itu juga tentang mencukil daun. Jadi diajarin alat dan bahannya itu siapa yang? Ya, alat dan bahan mudah ditemuin, Mbak. Cuma daun sama silet. Berarti anak-anak suruh nyari dulu alat bahannya, baru Kak Linang nanti datang untuk mengajarkan gitu. Alat dan bahan alhamdulillah apa, Mbak? Ada yang menyediakan, ada yang mensponsori, ada yang mensponsori. di situ. Iya. Jadi langsung Kak Linang datang, teman-teman udah ada alatnya, langsung tinggal
praktekin gitu. Iya. Oh gitu. Nah, di Instagram apa nih teman-teman, misalnya pengen beli nih karyanya Kak Linang, mungkin CP Kak Linang kan di Instagram. Iya, kekasih cahaya underscore. Kekasih cahaya underscore. Boleh Heeh. nanti teman-teman kalau pengen beli ini karyanya buat hadiah wisuda ya, buat sempro, buat orang tuanya, ngelukis wajah orang tuanya kan bisa ya. Bisa. Kak Linang mukanya jangan kayak gitu dong. Bisa, aku jadi bisa. aku jadi takut ini Kak Linang. Bisa, Oke, bisa. untuk harganya boleh dikasih tahu nggak? Apa nanti biar teman-teman yang mau beli DM? Ya, harga terjangkau kok, nggak Ya. terlalu mahal dan nggak terlalu murah, pas kok. Tapi harga menentukan seberapa sulit karyanya ya. Kan Iya, ada benar sekali. yang ini kayaknya mungkin lebih mahal karena memang pengerjaannya lumayan lama ya Kak ya. Kalau yang ini mungkin ya bisa lah dinego-nego dikit gitu kan ya. Bisa. Nah kalau ini daun apa Kak? Itu pakai daun nangka cempedak. Nangkada. Yes. Itu yang udah kering atau memang masih hijau terus dikeringin? Pakai yang udah kering kalau yang nangka. Oh, yang nangkada ini. Prosesnya? Tapi dipres dulu. Dipres dulu itu pakai apa? Pakai buku, pakai kertas. Oh, jadi ditekan gitu? Iya. Biar dia tipis. Kayak kertas gitu sih. Soalnya juga dari 2016 itu ke tahun ini itu kan mikirin sih gimana sih, kalau dulu tuh kan frame-nya itu kan box, ada box di belakangnya. Nah itu kalau untuk packagingnya agak susah, soalnya kalau kirim keluar kota kebanyakan pasti pecah gitu ya. Makanya aku akalin gimana caranya biar daun ini nggak berbok lagi tapi dia tipis, dan akhirnya ketemu teknik herbarium itu. Yang herbarium tuh yang di gimana? Yang dari daun hijau terus kita keringin biar dia gepeng gitu. Karena memang kalau misalkan dia udah daun kering nanti bisa pecah ya? Bisa. Oh, kalau ini kan memang dari daun hijau terus dikeringin, nanti dia nggak pecah? Nggak pecah, ngikutin alasnya dan ngikutin presernya gitu ya. Nah Kak Linang, yes. Kak Linang buat kayak gini tuh idenya dari mana sih? Dari ular. Iya, dari ular. Ular. Ya. Bener ular. Snack. Ular ngasih inspirasi ke Kak Linang gitu dengan iya. Di tahun 2016 lagi sih sejarah awalnya. Itu aku seneng banget untuk nyari ular, maaf. Ular apa saja? Ular yang aku cari kobra. Piton. Enggak, piton. Piton enggak. Karena pitonnya enggak ada di Kota Metro. Yang masih banyak kobra. Pitas koros, Dendrolapis pictus, Ahetula, dan ular-ular jenis kolubrid yang lainnya. Habitat mereka itu ada di bawah pohon jati. Oh, pohon jati. Yang itu mereka senang banget bertempat di daun-daun jati yang udah kering. Suatu hari ini ceritain di kita ya. Oke. Itu tuh apes gitu loh, nggak dapet ular gitu. Terus aku ngeliatin satu daun aku liatin, oh ternyata tuh daun tuh berbeda-beda walaupun satu pohonnya sama. Dalam artian ada daun jati yang keriting banget, ada daun jati yang masih bisa dimanfaatkan karena dia lurus. Sisi kanan kiri atas bawahnya tetap lurus. Asik nih kayaknya kalau dibikin sesuatu gitu. Kebetulan aku bisa lah ngebar dikit gitu. Dan gimana caranya aku mix antara daun ini dengan gambar. Pertamanya aku cuma pakai spidol doang. Kok nggak keren ya, nggak bagus ya. Terus pikiran kalau dibolongin gimana, soalnya ini daun bukan kertas. Satu, dia pasti ada nilai plusnya. Yang kedua, tentang alamnya juga ada. Finally ya udah, dari cutter itu loh, merek Joico. Iya, nggak apa ya, nggak apa-apa. Merek Joico. Aku potong, aku cari pulpen itu aku bakar, aku tempelin. Mulai deh aku ngukir. Iya, karena pakai silet. Pertama jelek sih, kedua ketiga pengen lagi, dan finally aku bikin. Pertama itu yang paling bagus itu lafaz Allah sama Muhammad.
Udah terjual gitu. Tak kasih. Oh, dikasih. Karena temanku mau, ya udah. Ya udah ambil aja gitu ya. Next dia order, coba sih gambar muka aku. Kamu kan bisa gambar muka. Oke. Gambar. Oh iya, bagus. Udah deh, gue bayarin, dibayarin. Oke. Terus akhirnya kepikiran, oh gimana nih kalau ini jadikan usaha, asik nih gitu. Oh, dari keisengan mencari ular. Jadi timbullah inspirasi untuk membuat seni cukil. Wow, luar biasa. Berarti teman-teman yang gabut itu keluarlah untuk mencari inspirasi ya, Kak ya? Benar sekali. Jangan cuma rebahan aja. Ya nggak sih, anak muda sekarang doyannya rebahan. Iya. Ya kan? Kayak Kak Linang loh, cari ular. Nggak tahu cari ular buat apa ini ya. Mungkin bisa dibilang Kak Linang ini pawang ular mungkin. Enggak juga lah. Terus buat apa ular? Ya eksotik aja loh, ular itu tuh eksotik, cantik gitu loh. Gitu. Diambil nih, misalnya Kak Linang nemuin ular kobra, diambil dibawa pulang. Iya. Terus dijadiin apa? Jangan bilang dijadiin rendang. Piaraan. Dijadiin piaraan. Terus ya udah dipelihara kalau oh gini cara makannya, diamatin. Dia ganti kulit setiap segini gitu loh. Nah, di rumah Kak Linang udah berapa ular yang Kakak kumpulin? Sekarang udah nggak ada. Oh, udah nggak ada. Karena kenapa? Faktor orang tua. Oh, nggak bolehin. Tidak dibolehkan untuk terus memelihara. Hilangnya kemana? Ular itu aku rilis lagi ke alamnya gitu loh. Oh, dibuang kembali. Maksudnya dilepaskan kembali. Lepaskan gitu. Kembali. Oh gitu. Iya. Takut banget ya dulu kalau misalnya mau ke rumah Kak Linang, teman-teman Kak Linang ada ular gitu. Enggak, udah diamanin, udah di di box gitu ya. Iya, box. Terus makannya tikus gitu. Iya, tikus, katak dan segala-gala. Menarik kok tentang ular, Mbak. Mungkin Kak Linang bisa berbahasa dengan ular. Enggak juga. Kak bilang menarik, kalau saya serem dan geli, kan nggak ada kakinya, dia kayak gitu. Menarik ular itu, Mbak. Menariknya kenapa? Ya menarik aja. Menarik. Itu yang buat Kak Linang pengen melihara ular. Iya. Orang kan pengen melihara kucing, melihara guguk, melihara apa gitu. Ini melihara ular memang suatu keunikan ya Kak Linang ini. Mungkin ada peliharaan lain selain ular? Oh ya, Mbak. Enggak ada. Tuyul paling mau melihara tuyul. Enggak, seriusan melihara tuyul? Enggak lah, enggak mau. Tapi Kak Linang ini aku dengar ya, Kak Linang ini biasa gambar Nyi Roro Kidul ya? Enggak juga. Tapi di rumahnya ada gambar Nyi Roro Kidul? Enggak juga. Iya. Bukan Apa itu? Aku pernah lihat sih, nggak pernah lihat, kalau nggak dengar Kak Linang bisa buat lukisan Nyi Roro Kidul. Enggak juga. Enggak juga tapi? Skip. Oh, skip. Oke. Tapi Kak Linang ini emang bakatnya di lukis ya? Iya. Kalau bakat sih belum ketahuan sih, tapi kalau sejauh ini orang-orang ngelihatnya ya bakatnya pelukis. Dari umur ketahuan bisa ngelukisnya dari kecil, Mbak. Dari SD, dari TK. Oh, dari TK itu udah pintar ngelukis. Enggak pintar ngelukis, pintar gambar aja. Jadi ada pintu terbuat dari kayu, itu masih ada gambaranku kecil gitu. Gambar ini, gambar itu, itu masih ada pakai pulpen. Dan aku kalau umpamanya masuk, kan aku udah misah rumah tuh, depan rumah ibuku, aku di belakang gitu. Kalau aku masuk rumah ibuku, aku ngeliat pintu itu tuh kayak ngeliat flashback masa kecil. Oh, ternyata aku tuh ngeratil tangannya gitu. Apa-apa tak gambarin. Digambar. Tembok-tembok juga digambar. Oh, gitu. Terus aku ngeliat teman-temanku udah punya anak kecil gitu, dia nggambarin tembok. Nah, aku bilang ke mereka, jangan dimarahin ya, keren ini anak ini nanti jadinya. Aku bilang gitu. Kak Linang bilang ke orang tuanya? Yo. Jadi dari situ ya, berarti anak itu yang ngelukis di tembok tuh jangan dimarahin. Mungkin dikasih media itu lebih baik. Gitu. Pasti kan ada sih yang orang tua yang anak kecil pada ngelukis di tembok tuh dimarahin, nyoret gitu. Itu mungkin mungkin bakat anak-anak tuh di situ, gitu nggak sih? Iya, lebih baik jangan dimarahi, tapi lebih baik diapresiasi. Karena anak itu butuh apresiasi kok, bukan butuh marahan. Betul. Iya. Oke, Kak Linang, bahas tadi hidup menghidupi seni. Nah, arti seni sendiri menurut Kak Linang tuh apa?
kayaknya jiwanya udah di seni banget ya Kak Linang ini. Selain seni cukil, aduh, seni cukil, Kak Linang ini juga seni ekoprint ya, termasuk yang Kakak Linang pakai ini bajunya ya. Iya. Itu baju sablonnya Kakak ya. Iya. Boleh diceritakan? Apa itu? Baju kan ekoprint juga tuh, Iya, Kak Linang karena selain iya. seni cukil, Kak Linang juga seni ekoprint. Boleh dikasih tahu ekoprint tuh apa sih seni ekoprint? Ekoprint itu eko ditambah print. Iya, semua orang juga tahu Kak kalau kata-kata ekoprint. Eko itu adalah lingkungan atau alam. Print itu adalah nyetak alam gitu. Jadi apa aja yang ada di alam, kalau kamu bisa nyetak di dalam kain atau di media yang lainnya, itu namanya ekoprint. Dan itu ekoprint udah lama banget, Mbak. Udah lama. Zaman Homo sauroensis, Pithecanthropus erectus, Pithecanthropus paleojavanicus itu udah melakukan ekoprint. Mereka mengeprint, mencetak motif itu di gua-gua malahan. Itu lebih keren. Daun kan aku lihat tuh di daun di tepuk-tepuk itu kan ada 2 media ya, 2 cara. Sorry maaf, 2 cara. Satu diketuk-ketuk pakai palu atau pakai alat dari kayu itu, yang kedua direbus. Iya, direbus. Gitu. Nah itu untuk tekniknya nanti bisa dilihat di Instagram Kak Linang juga ada. Oke, bisa dilihat juga itu. Kak Linang sudah menghasilkan karya baju ya Kak Linang ya, baju dari ekoprint, terus jilbab, masker juga termasuk Puji juga saya ngelihat itu dia pakai, itu keren banget sebenarnya, saya pengen beli. Iya. Mumpung ada orangnya. Oke, nanti teman-teman bisa lihat Instagramnya Kak Linang, bisa lihat-lihat karyanya dari Kak Linang. Ini sempat ada julukan korupsi alam ya. Iya, korupsi alam. Maksud dari korupsi alam tuh apa sih? Ya berkorupsi sama alam. Berarti daun diambilin gitu, daun. Iya. Daripada korupsi sama orang lain, mending korupsi sama alam gitu ya. Iya, daripada korupsi sama pemerintah. Itu lebih baik kan korupsi sama alam. Alam nggak nuntut untuk dipulangin, tapi alam menuntut suatu saat pasti akan membalas. Tiba-tiba tsunami gitu kan, asik. Jadi maksud Kak Linang nih apa nih? Jadi korupsinya di alam supaya alam memberikan feedback balik ke tsunami gitu. Iyalah. Oh my god, jangan. Waduh, nggak boleh. Korupsi alam itu dalam arti baiknya adalah gimana cara kita untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar kita dengan baik. Kita ngambil daun, kita ngambil pohon, maka kita berwajiban untuk menanam lagi gitu loh. Gitu. Kalau di korupsi alam itu lebih tepatnya di semua apa yang aku lakukan, kamu membeli satu produk, maka kamu menanam satu pohon. Jadi umpamanya aku beli produk Kak Linang. Kamu lah Jokowi gitu. Oh Jokowi, oke Pak Jokowi. Jokowi beli produkku satu gitu, satu misalnya. Uang dari Jokowi itu aku sisihkan beberapa persen itu untuk membeli bibit tanaman, entah itu sayuran, entah itu tanaman hias, entah itu tanaman pohon gitu loh. Yang nanti aku tanam lagi. Tanamnya gitu. Di mana? Di bumi. Ya maksudnya di rumah Kak Linang kah, atau di tempat-tempat yang menurut Kak Linang itu tandus, atau lebih baiknya di tempat yang menurut aku tandus, karena itu udah pernah dilakuin sama Kak Linang? Belum. Yang lakuin malah teman-teman dari komunitas Cakau gitu. Oh Cakau ini nanam tanaman yang sudah Kak Linang kumpulin? Ya enggak dari aku juga, tapi dari teman-teman lain. Teman-teman Mapala juga, teman-teman yang lainnya juga gitu. Kalau Kak Linang sendiri belum? Baru beberapa kali. Biasanya di mana? Kan di Metro nih. Mungkin bisa kasih tahu Kak Linang kan suka nanam-nanam. Maksudnya teman-teman kan suka nanam pohon. Dikasih tahu nih untuk warga kota Metro, di mana tempat-tempat yang harus ditanami tumbuhan. Di ini, kalau aku surveinya masih di Metro Timur ya. Metro Timur itu di bantaran Sungai Batanghari itu masih ada beberapa lahan yang belum ditanami pohon. Terus ada di 24 di stadion Mengkolang kanan dikit, itu juga perlu ditanami pohon. Ya. Kalau aku lebihnya ke aku bagi-bagiin bibit itu ke warga-warga di sekitar aku gitu. Buat biar ditanam di sekitar rumahnya. Iya. Bibit buah biasanya, Mbak. Gitu. Oke, bagus banget nih Kak Linang tentang korupsi alam. Berharap alam
bisa memberikan feedback kepada manusia. Iya gak sih? Pokoknya selain ekoprin ada seni apa lagi Kalina? Adalah udah itu aja kayaknya. Cuman ini cukil, ekoprin, Tidak, itu aja. sablon ini yang Kak Linang buat yang Itu baju ini. bleaching. Oh, bleaching. Itu Ah. teknik bleaching kayaknya belum banyak ya di Kota Metro. Belum, Aha. baru beberapa orang. Termasuk Kalina. Iya. Kalina buka jasa sablon di rumahnya atau? Enggak, Tapi bleaching. Sablon kan beda dengan bleaching. beda, maksudnya jasa bleaching di rumahnya. Mm-mm. Berarti buat teman-teman yang pengen kaos kayak Kalinang, boleh ditunjukin Kalinang kaosnya seperti apa nih? Banyak nih teman-teman, aku juga pernah pakai ya dari Dispora, aku pernah dikasih baju. Iya. Itu salah satu bikinan dari Kak Linang ternyata. Nah, buat teman-teman yang nanya bajuku keren-keren, nah inilah yang buat Kak Linang. Boleh nanti dilihat di Instagramnya Kekasih Cahaya. Itu dikorupsi alam. Oh, di korupsi alam. Iya. Berarti bahannya sama kayak sablon nggak sih bleaching itu? Beda dong. Oh, beda. Sablon itu kan pakai pastisol Mhm. atau pakai tinta sablon gitu. Kalau ini pakai cabut warna. Kayak mana itu? Enak yang ngomong tuh pemutih gitu loh. Oh, pemutih Backlin. Jangan sebut merek. Oh iya. Pemutih. Oh iya, pemutih. Tapi kita pola dulu, kita bikin cetakannya dulu, baru kita di bleaching gitu. Yes, right. Oke. Lama nggak sih dari beda sablon sama bleaching itu prosesnya lamaan mana? Lama sablon kayaknya. Kalau bleaching itu 5 menit udah kering. Udah kering, udah jadi ya. Udah, Mbak. Ini tahan lama nggak sih ininya sablonannya? Bleachingnya? Tahan lama. Tahan sama dengan sablon kan? Iya. Nggak pudar warnanya. Nggak pudar. Itu keren banget. Ini termasuk gambar yang kakak ini desain sendiri. Ini gambar kapal yang ada di kain tapis dan di kain tampan. Aku coba bagus nih kayaknya kalau ditempelin di kaos. Oke deh, aku tempelin di kaos. Tempelin di situ. Ya. Wow. Keren banget. Karya-karya Kak Linang ini. Oke, Kak Linang, untuk seni cukil ini sendiri di Kota Metro sih udah banyak belum sih yang nyontoh kayak Kak Linang buat ini? Atau baru Kak Linang? Kan ini kan inspirasi dari Kak Linang sendiri ya? Atau dari Tuhan inspirasi. Iya, maksudnya di Kota Metro ini udah banyak belum yang menyerupai seni yang kayak Kak Linang buat? Kurang tahu, Mbak. Aku kurang tahu. Oh, kurang tahu. Iya. Tapi kayaknya belum ada sih ya, kayaknya baru ini. Kalau di Jogja kan aku sering lihat di Jogja kan juga seniman banyak tuh. Kalau di Jogja sendiri udah ada belum seni cukil kayak gini? Kurang tahu juga, mungkin sudah ada. Oh, mungkin sudah ada ya. Iya. Terus ini kan bukan sesuatu yang baru sih. Udah lama ya. Udah lama, sama halnya dengan wayang sebenarnya, Mbak. Ini kan sebenarnya cuma memanfaatkan gelap tadi loh, bayangan tadi. Wayang itu kan juga kayak gitu sih konsepnya, gitu loh, Mbak. Gitu. Iya. Dari Oke. Harapan Kak Linang sendiri sebagai pelaku seni di Kota Metro ini apa? Tuh, 2, 3, 4. Harapannya banyak, Mbak. Harapannya banyak. Boleh diceritakan salah satunya atau beberapa lah? Ya ada interkoneksi gitu loh. Maksudnya? Ada koneksi. Hubungan antara Kak Linang dengan mungkin dari pemerintah ya? Bukan aku aja, tapi semua pelaku seni. Pelaku seni, pelaku ekonomi kreatif, pelaku UMKM dengan pemerintah. Harapanku sih itu gitu loh. Jadi ada apa-apa itu kita tahu gitu loh, bukan hanya info itu terbagi hanya untuk satu kelompok, tapi kelompok-kelompok lain harus diberikan info iya, gitu. Kalau Kak Linang ini bukan komunitas ya, tapi memang UMKM ya bisa dibilang ya. Rakyat biasa, Mbak. Rakyat biasa. Usaha mikro kecil menengah. Iya kan? Kan Kak Linang ini UMKM bukan komunitas kan yang kakak gerakan ini, maksudnya yang kakak buat ini. Kalau Kak Linang ada komunitas sendiri? Ada. Apa? Banyak. Salah satunya? Ya, Sanggar Satu Kata, Mbok Cakau, Mbok apa semualah gitu, Mbak. Kak Linang masuk ke dalam komunitas itu. Tapi di dalam komunitas itu Kak Linang ngajarin nggak sih ini yang kakak lakuin? Ngajarin apa ngasih tahu? Ya, dua-duanya, ngajarin yang ngasih tahu. Yang ngajarin, yang pertama ngasih tahu sih, terus memberitahu ke mereka, ya aku bikin kayak gini, ayo mainan bareng gitu. Oh gitu, berarti Karang Taruna boleh nih mainan bareng sama Kak Linang? Nggak boleh lah. Nggak boleh.
Terus harus berkarya bersama maksudnya. Ya, boleh Kolaborasi bersama. uh-uh. Oke. Nah, untuk masa sekarang nih, masih kan kita dalam suasana pandemi. Apalagi Kota Metro sudah dinyatakan di zona merah ya. Iya, Mbak. Nah, untuk Kalinang sendiri, seni yang kakak lakuin ini sebelum dan sesudah adanya pandemi itu beda nggak sih? Sama aja, Mbak. Sama aja. Karena kebanyakan mangsanya kan bukan di sini, konsumennya bukan di sini untuk yang ini. Tapi lebih ke luar metro. Oh, luar metro. Itu biasanya mereka order itu apa? Buat apa? Buat kekasihnya, maksudnya buat pacarnya atau buat wisuda atau apa? Kebanyakan ya? Lebih kepada cindera mata sih, Pak. Oh, cindera mata. Entah itu untuk instansinya, entah itu untuk apa universitasnya, entah itu untuk sekolahnya, entah itu untuk orang-orang pribadi. Oh gitu. Ya. Jadi sama aja ya sebelum dan sesudah pandemi. Sama aja. Karena kan nggak harus di kerumunan sih kalau bikin kayak gini. Gitu. Iya benar. Di rumah masing-masing lewat Zoom juga bisa kan sebenarnya, alat dan bahan mudah untuk ditemui. Iya. Gitu kan. Ya oke. Jadi mungkin itu aja sih yang mau aku tanyain tentang hidup menghidupi seni. Jadi hidupnya Kak Linang itu menghidupi seni. Ya, betul begitu? Kebalik. Gimana? Seni menghidupi Kak Linang. Seni menghidupi kita semua. Oh iya, seni menghidupi kita semua. Seni apapun itu, baik itu seni lukis ya kalau Kak Linang sedang ini ya. Iya. Sedang lakuin ya, seni lukis, seni tari, seni musik, seni berbicara, seni untuk memerintah, seni semua itu kan butuh seni. Yeah. Mau makan pun kita pakai seni. Teknik ya makan. Yes. Ada yang makan, ada yang rambut. Itu termasuk seni ya? Iya dong. Oh gitu. Oke. Ini itu aja yang aku tanyain dari Kak Linang. Buat teman-teman semua yang mau order karya-karyanya Kak Linang atau mau lihat-lihat karyanya Kak Linang, bisa dilihat di Kekasih Cahaya _ dan Korupsi Alam. Oke, di situ. Nah, makasih nih Kak Linang udah memberikan banyak sekali inspirasi dan pengalaman khususnya di bidang ekopri, seni cukil, ekoprint, dan banyak tadi yang sudah diceritakan oleh Kak Linang. Tapi itu semua dirangkum dalam eco art. Eco art. Apa lagi eco? Eco art tuh eco tuh alam, art itu seni. Oh, gitu. Seni alam. Seni alam. Jadi ya kita berkesenian dengan alam gitulah, Mbak. Iya, gitu. Iya, Kak. Jadi Kak Linang ini berseni dengan alam. Iya. Nah, di Metro ini masih yang seni dengan alam itu Kak Linang sendiri atau ada partner lainnya yang kalau sama untuk dengan di daun itu mungkin ada, tapi aku belum ketemu. Tapi kalau untuk yang lain kayak kayu itu udah ada. Flying Fish. Terus di Metro itu juga ada Bastrap. Banyak kok tentang yang pengendali tanah di studio keramik sama Gubu Gulma ya. Itu kan mereka pengendali tanah. Avatar kali ya. Ya mereka berkarya dengan tanah ya sama aja. Pengendali tanah gitu loh, Mbak. Oh, ya loh Kak. Oke Kak Linang, makasih banyak udah datang ke sini, sudah meluangkan waktunya bersama saya di podcast Karang Taruna Mulai Dari Kita. Kalau nggak dari kita kalau bukan dari kita dari siapa lagi? Oke Kak Linang, makasih banyak untuk waktunya. Semoga yang kita bicarakan tadi bermanfaat untuk saya juga untuk teman-teman semua. Ya khususnya. Oke. Ya, makasih Kak Linang dan kita akhiri dengan mengucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.